Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Siva Fauzia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151026. Di sini saya dari kelas 2022A. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal dari ulangan akhir semester dalam mata kuliah teori bilangan. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu dengan soal tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3 dalam bentuk polar. Nah, bentuk umum polar itu sendiri yaitu Z sama dengan X tambah Y, di mana X-nya itu adalah R cos theta dan Y-nya adalah IR sin theta. Nah, untuk X-nya itu adalah 3 dan Y-nya 3 akar 3. Nah, langkah pertama, kita cari dulu nilai R. Di mana mencari nilai R ini dengan rumus Pitagoras, yaitu X akar 2 ditambah Y, Masya Allah, salah. Yaitu dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, R sama dengan akar X-nya berapa tadi? 3 kuadrat tambah Y-nya 3 akar 3 ya? 3 akar 3 kuadrat. Nah, jadi R sama dengan akar 9 tambah 27. R sama dengan akar 36. R sama dengan 6. Setelah ini mencari tetanya. Bentar. Oke, tetanya itu jadi teta sama dengan arcos 3/6 sama dengan 60 derajat, sama dengan didapat pi per 3. Theta arcos sin 3 akar 3 per 6 sama dengan 60 derajat dihasilkan pi per 3. Theta sama dengan arcos tan 3 akar 3 per 3 sama dengan 60 derajat sama dengan dihasilkan pi per 3. Nah, untuk selanjutnya setelah mendapatkan ini, kita substitusikan ke persamaan kompleks, yaitu di mana Z sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta, di mana R-nya tadi sudah dicari yaitu 6, kita substitusikan ke rumus ini yaitu 6 cos theta ditambah kan tadi tetanya sudah diketahui ya. Tetanya itu teta cosnya itu pi per 3 ditambah I R-nya 6 sin pi per 3. Z sama dengan 6 cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Nah, dihasilkan Z sama dengan 6 cis pi per
Baik, lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah 9E DTP basis 15 dibagi B7 3 basis 15. Nah, penyelesaiannya ini 9E DTP basis 15 dibagi B7 3 basis 15. Nah, 9 dibagi B73 tidak bisa. 9E dibagi B73 masih kecil 9E, jadi 9ED dibagi B73 tetap masih kecil si 9ED nya, lalu tambah lagi jadi 9EDT dibagi B73. Nah, 9EDT ini dibagi B73, kita cari dulu dengan cara perkalian. B73 dikali, misalkan dikali T dulu ya. T itu adalah 13 dikali 3 B7 T dikali T. T itu 13 dikali 3 itu 39 dalam basis 15 itu berarti 3 ya. 2 sisa 9. 2 dan 9. Jadi yang dipisah itu 9. Ini 2. Lalu 13 kali 7. 13 kali 7 itu 91. 91 tambah 2. 93 dalam basis 15. 93 dalam basis 15 itu 6 sisa 3. Jadi di sini 3, sini 6. Lalu 13 kali 7 itu 91. 91 tambah 2. 93 dalam basis 15. 93 dalam basis 15 itu 6 sisa 3. Jadi di sini 3, sini 6. Lalu 13 dikali B11. 13 kali 11 143 tambah 6 149 dalam basis 15. 9 sisa 14 itu lalu di sini 9. Apakah ini mendekati dengan ini? Iya. 9E39 ke 9EDT itu mendekati. Jadi 9EDT dibagi B73 itu hasilnya T. T dikali B73 9E39. Nah, dikurangi ya. Dihasilkan 94P dibagi B73, ininya masih kecil dibanding ini. Kita tambahkan dengan 0. Di sini simpan koma. Nah, 94PO dibagi B73 kita cari lagi dengan perkalian. B73 dikali dengan D lah misalkan. D itu 12 kali 3. 12 kali 3 itu 36. 36 dalam basis 15 itu 2 sisa 6. 12 kali 7 84 tambah 2 86.
86 dalam basis 15 itu 5, sisa 11. Jadi 11 itu B, sisa 5. Lalu 12 kali 11. 12 kali 11 itu 132. 132 tambah 5, 137. 137 dalam basis 15. Oh, jadi B73 itu dikali D dihasilkan 92 B6. B6. Jadi mendekati ya. Ini D, ini dikali ini hasilnya 92 B6. Kurangi lagi. Ini hasilnya 1 T B. Ya, itu berarti tambah lagi 0. Ini dibagi ini. Cara penghitungannya seperti tadi ya. Dihasilkan 2 kali ini hasilnya 1, 7 6 kurangi 5, 9, 90. 5, 9 bagi ini tidak bisa, tambahkan lagi 0, dibagi ini didapat 7. 7 dikali ini dihasilkan 5, 5, 5, 6. Nah, dari sini dihasilkan 4, 3, 9. Nah, karena di belakang koma udah ada 3 angka, kita cukupkan perhitungannya sampai sini. Oke. Pembahasan soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. 483 sama dengan 5 kali 91 tambah 28. Nah, 91 sama dengan 3 kali 28 tambah 7. Nah, ini EPB. Lalu 28 sama dengan 47 tambah. Nah, terus 7 sama dengan 483. 483 itu sebagai X dan 91 sebagai Y. Cari nilai X dan Y. Cari nilai X dan Y itu 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. Nah, 7 sama dengan 91 dikurangi 3, 483 dikurangi 5 dikali 91. Nah, 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 tambah 15 kali 91. Terus 7 sama dengan 16 dikali 91 dikurangi 3 dikali 483. Nah, jadi X-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu 16. Maka tujuh sama dengan 483 dikali 483X ditambah 91Y. 7 sama dengan 483 negatif 3 tambah 91 kali 16. 7 sama dengan
negatif 1449 tambah 1456. 7 sama dengan 7. Jadi ini adalah terbukti. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132x kongruensi 213 modul 312. 132x kongruensi 213 modul 132 dan 312 sama dengan 12. 132x dikurangi 213 sama dengan K dikali 312. 132x dikurangi K dikali 312 sama dengan 213. 11x dikurangi K dikali 26 sama dengan 213. Nah, 11x dikurangi K dikali 26 sama dengan 213 per 12. 11x sama dengan 213 per 12 tambah K dikali 26. X sama dengan 213 tambah K dikali 26 per 12 per lagi 11. Maka X sama dengan 213 tambah K kali 26 per 132. Nah, untuk nomor 4 ini tidak ada jawaban dalam mencari EPB. Karena untuk mencari EPB itu, EPB-nya harus bisa membagi 132, 213, 312. Sedangkan nilai EPB 12 tidak bisa membagi 213, hanya bisa membagi 132 dan 312. Oke, lanjut saja ke nomor pembahasan 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3y sama dengan 500. Kita nyatakan variabel y dalam x sehingga menjadi 3y sama dengan 2500 dikurangi 40x. Nah, y sama dengan 2500 kurangi 40x per 3. Karena ini. Dihasilkan Y sama dengan 833 dikurangi 13X tambah 1 kurangi X per 3. Nah, dimisalkan T sama dengan 1 dikurangi X per 3. Maka 3T sama dengan 1 kurangi X. X sama dengan 1 kurangi 3T. Terus selanjutnya, Y sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1 kurangi X per 3. Nah, Y sama dengan 833 dikurangi 13 dikali 1 kurangi 3T tambah T Y sama dengan
833 dikurangi 13 tambah 39T tambah T, maka Y sama dengan 820 ditambah 40 dikali T. Y sama dengan 82 tambah 4T. Jadi penyelesaian umum dari persamaan di atas adalah X sama dengan 1 dikurangi 3T, Y sama dengan 82 tambah 4T untuk suatu T bilangan bulat. Nah, soal selanjutnya yaitu soal pembahasan nomor 6. Soal pembahasan nomor 6 itu tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, di sini mencari 2 pangkat 60 habis dibagi 13. 2 pangkat 4 sama dengan 3 modul 13. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 modul 13. 2 pangkat 8 sama dengan 9 modul 13. 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 sama dengan 9 kali 9 modul 13. 2 pangkat 16 sama dengan 81 modul 13. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 sama dengan 3 kali 3. Bukan ini dulu guys. Jadi 2 pangkat 16 sama dengan 3 modul 13. 2 pangkat 16 kali 2 pangkat 16 sama dengan 3 kali 3 modul 13. 2 pangkat 32 sama dengan 9 modul 13. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 16 sama dengan 9 kali 3 modul 13. Lalu 2 pangkat 48 sama dengan 27 modul 13. 2 pangkat 48 sama dengan 3 modul 13. 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 3 kali 3 kali 9 modul 13. Lalu 2 pangkat 60 sama dengan 81 modul 13. 2 pangkat 60 sama dengan 3 modul 13. Setelah itu mencari 3 pangkat 35 habis dibagi 13. 3 pangkat 3 sama dengan 1 modul 13. 3 pangkat 3 pangkat 11 sama dengan 1 modul 13. 3 pangkat 33 dengan 1 modul 13. Lalu 3 pangkat 35 sama dengan 1 dikali 9 modul 13. 3 pangkat 35 sama dengan 9 modul 13 juga.
Nah, maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 3 kali 9 modul 13. 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 27 modul 13. 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 1 modul 13. Jadi, terbukti bahwa 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 habis dibagi 13 dengan sisa 1. Nah, semua pembahasan soal dari 1 sampai 6 telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.